Nabi Henoh, yang juga dikenal dengan nama Enoch dalam tradisi Yahudi dan Kristen, serta sebagai Nabi Idris dalam tradisi Islam, adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati dan unik dalam sejarah agama. Ia dikenal sebagai anak Yared, dan ayah dari Metusalah, dan kakek Nabi Nuh. Dalam Alkitab, Henoh disebut sebagai seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, berjalan dengannya, dan akhirnya diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Ini menunjukkan kehidupan yang sangat suci dan taat dari Henoh. Henoh memiliki posisi yang sangat istimewa dalam sejarah agama. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ia disebutkan sebagai salah satu dari dua orang yang tidak mengalami kematian, bersama dengan Nabi Elia atau Ilyas. Henoh dihormati sebagai seorang yang memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan, dan kisahnya memberikan contoh tentang hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dalam tradisi Islam, Henoh dikenal sebagai Nabi Idris, yang juga dianggap sebagai nabi yang diberkahi dengan kebijaksanaan dan pengetahuan oleh Allah. Idris disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, menunjukkan kemuliaan dan kehormatan yang sama, seperti yang digambarkan dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Kisah Nabi Henoh dapat ditemukan dalam berbagai sumber teks agama dan apokrifa. Kitab Kejadian memberikan informasi singkat tetapi signifikan tentang Henoh, mencatat bahwa Henoh berjalan dengan Tuhan, dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Di dalam kitab Henoh, memberikan detail yang lebih luas tentang penglihatan Henoh, perjalanan ke surga, dan wahyu tentang masa depan. Kitab Yobel yang juga merupakan teks apokrif, memberikan rincian tambahan tentang kehidupan dan ajaran Henoh. Dalam tradisi Islam, Nabi Henoh dikenal sebagai Nabi Idris, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai nabi yang diberikan kebijaksanaan dan pengetahuan oleh Allah. Pada masa hidup Henoh, dunia masih dalam periode awal setelah penciptaan. Ini adalah masa ketika manusia mulai berkembang biak dan menyebar di muka bumi. Manusia telah mulai membentuk komunitas dan masyarakat. Dalam konteks moral dan spiritual, dunia pada masa itu mengalami kemerosotan moral, yang kelak memuncak pada masa Nuh dengan peristiwa banjir besar. Henoh hidup pada masa yang penuh tantangan moral ini, dan dikenal karena kehidupannya yang luar biasa suci dan taat kepada Tuhan. Dalam beberapa tradisi dan interpretasi kitab Henoh, terdapat teori bahwa pada zaman Henoh, peradaban manusia telah mencapai tingkat kecanggihan teknologi yang luar biasa. Teori ini sering dikaitkan dengan peran para malaikat yang jatuh yang turun ke bumi dan mengajarkan berbagai ilmu dan teknologi kepada manusia. Menurut kitab Henoh, para malaikat pengawas adalah sekelompok malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi manusia. Namun, beberapa dari mereka melanggar aturan, karena tertarik melihat perempuan-perempuan anak manusia yang begitu cantik, dan memutuskan untuk tinggal di bumi. Mereka kemudian mengawini manusia perempuan dan melahirkan keturunan yang dikenal sebagai Nephilim, makhluk raksasa yang kuat. Perbuatan para malaikat pengawas ini dianggap sebagai dosa besar, yang mengakibatkan kehancuran moral dan spiritual di bumi. Kitab Henoh menguraikan bahwa para malaikat pengawas mengajarkan berbagai ilmu dan teknologi kepada manusia, yang secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis manusia. Azazel mengajarkan manusia tentang pembuatan senjata dan perhiasan, serta cara menambang dan memproses logam. Ini termasuk pedang, pisau, perisai, dan baju besi. Dia juga mengajarkan seni menghias, termasuk penggunaan batu berharga dan kosmetik. Kokabel mengajarkan manusia tentang pergerakan bintang-bintang, konstelasi, dan fenomena langit lainnya, yang menjadi dasar dari ilmu astrologi dan astronomi.
Mereka mengajarkan wanita tentang penggunaan riasan dan cara mempercantik diri. Hal ini mengarah pada fokus berlebihan pada kecantikan fisik dan pemujaan terhadap penampilan luar. Semyaza dan beberapa malaikat lainnya mengajarkan tentang berbagai ramuan dan penggunaan tumbuh-tumbuhan untuk penyembuhan dan tujuan lainnya. Ini termasuk penggunaan tanaman obat dan pembuatan obat-obatan yang kompleks. Mereka juga mengajarkan manusia tentang seni tulis, penggunaan tinta dan kertas, serta berbagai bentuk sihir dan ilmu gaib. Pengetahuan ini mencakup pembuatan jimat, mantra, dan teknik komunikasi dengan roh-roh, yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai teknologi vibrasi seperti yang diterapkan pada ponsel kita. Barakiel mengajarkan manusia tentang bintang dan tanda-tanda cuaca, yang membantu manusia dalam prediksi cuaca dan navigasi. Tamil mengajarkan tentang ilmu geografi, termasuk pengetahuan tentang sungai, pegunungan, dan tanah. Azazel mengajarkan manusia cara membuat senjata dan alat perang yang canggih, meningkatkan kemampuan mereka dalam konflik dan peperangan. Pengetahuan ini termasuk teknik pertahanan dan penyerangan yang canggih. Ilmu dan teknologi yang diajarkan oleh para malaikat membawa dampak besar pada peradaban manusia pada zaman Henoch. Sementara beberapa pengetahuan ini meningkatkan kemampuan teknis dan kehidupan sehari-hari, banyak di antaranya juga menyebabkan kerusakan moral dan etika. Peradaban manusia pada zaman Henoch mencapai tingkat kecanggihan teknologi yang mungkin jauh lebih tinggi daripada masa kita saat ini. Hal ini terjadi karena ajaran dari para malaikat yang jatuh, yang mengajarkan berbagai ilmu dan teknologi canggih kepada manusia. Salah satu aspek paling kontroversial dari ajaran para malaikat yang jatuh adalah rekayasa genetika. Mereka mengajarkan manusia bagaimana bermain-main dengan ciptaan Tuhan, mencampur berbagai jenis makhluk hidup untuk menciptakan makhluk-makhluk hybrid yang luar biasa. Beberapa makhluk hybrid yang tercatat dalam berbagai mitologi dunia antara lain: Pegasus, kuda bersayap yang dapat terbang; Unicorn, kuda bertanduk tunggal yang sering digambarkan memiliki kekuatan magis; Griffin, makhluk dengan tubuh singa dan kepala serta sayap elang; Centaur, makhluk dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah kuda; Garuda, burung raksasa yang memiliki wajah manusia dan tangan; Anoman, kera putih sakti yang memiliki kecerdasan seperti manusia; Medusa, perempuan dengan rambut yang terdiri dari ular hidup dan pandangan yang dapat mengubah orang menjadi batu. Penciptaan makhluk-makhluk hybrid ini dianggap sebagai tindakan yang merusak ciptaan Tuhan yang asli dan murni. Manusia, dengan pengetahuan yang diberikan oleh para malaikat yang jatuh, menciptakan berbagai monster dan makhluk yang mengakibatkan kekacauan dan kerusakan besar di bumi. Penyalahgunaan ilmu rekayasa genetika ini tidak hanya merusak tatanan alam, tetapi juga menyebabkan berbagai masalah moral dan etika yang serius. Secara singkat, peradaban manusia pada zaman Henoch mungkin telah mencapai tingkat kecanggihan yang jauh melampaui masa kini, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penyalahgunaan ilmu ini, terutama dalam rekayasa genetika, menyebabkan kerusakan besar pada ciptaan Tuhan yang asli. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan ilmu dan teknologi serta akibat buruk dari penyalahgunaan pengetahuan ilahi. Kondisi kekacauan dan kerusakan yang disebabkan oleh penciptaan makhluk hybrid dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan ini, akhirnya memaksa Tuhan untuk campur tangan. Dalam upaya untuk memulihkan tatanan alam dan moralitas manusia, Tuhan memutuskan untuk melakukan pembersihan besar-besaran di bumi. Menurut kisah dalam berbagai tradisi, pembersihan ini terjadi melalui peristiwa banjir besar.
Tuhan memutuskan untuk melenyapkan semua makhluk hidup yang telah tercemar oleh dosa dan pelanggaran, termasuk makhluk-makhluk hybrid yang diciptakan oleh manusia. Banjir besar ini tidak hanya menghapus semua kehidupan yang rusak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi manusia untuk memulai peradaban baru yang lebih bersih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Henoh adalah keturunan ketujuh dari Adam, menurut garis keturunan yang tercatat dalam Alkitab. Henoh adalah anak Yared dan ayah dari Metusalah. Silsilah ini menunjukkan Henoh berasal dari garis keturunan yang penting dan dihormati. Garis keturunan ini juga menunjukkan bahwa Henoh hidup dalam konteks keluarga yang memiliki sejarah panjang kesalehan dan hubungan dengan Tuhan. Dengan memahami latar belakang ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa Henoh dan pentingnya perannya dalam sejarah agama serta moral dan spiritual umat manusia. Sejak usia muda, Henoh menunjukkan tanda-tanda kesalehan dan kedekatan dengan Tuhan. Meskipun tidak banyak detail yang diberikan dalam teks-teks suci mengenai masa kecilnya, dapat diasumsikan bahwa Henoh dibesarkan dalam keluarga yang mengenal dan menghormati Tuhan. Kehidupan religius yang dijalani oleh keluarganya, kemungkinan besar memainkan peran penting dalam perkembangan spiritual Henoh. Seiring bertambahnya usia, Henoh mulai mengalami pengalaman spiritual yang mendalam, yang memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Henoh dikenal sebagai salah satu nabi pertama yang menerima wahyu langsung dari Tuhan. Proses bagaimana Henoh mulai mendapatkan wahyu tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab Kejadian, tetapi kitab Henoh memberikan wawasan yang lebih mendalam. Menurut tradisi, Henoh mulai menerima penglihatan dan pesan dari Tuhan melalui malaikat-malaikat. Penglihatan-penglihatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan alam semesta, termasuk rahasia kosmik dan moralitas manusia. Henoh juga dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk surgawi, yang memberikan pengetahuan dan hikmat tambahan. Kisah-kisah dalam kitab Henoh menggambarkan bagaimana Henoh diangkat ke surga, dan menerima wahyu-wahyu ini secara langsung dari Tuhan dan para malaikat. Pengalaman-pengalaman spiritual ini tidak hanya memperkuat iman Henoh tetapi juga menjadikannya seorang pemimpin spiritual yang diakui oleh masyarakat sekitarnya. Dengan bimbingan Tuhan, Henoh mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan etika yang penting kepada umat manusia, serta memberikan peringatan tentang masa depan. Henoh tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dan diakui sebagai nabi. Kehidupan sehari-hari pada zamannya mungkin penuh dengan tantangan, tetapi kesalehan Henoh membuatnya menjadi teladan bagi banyak orang. Hubungan intimnya dengan Tuhan melalui wahyu-wahyu yang diterimanya menjadikannya salah satu nabi terpenting dalam sejarah agama. Henoh merupakan salah satu tokoh penting yang memiliki pengalaman spiritual mendalam dan visi tentang dunia yang akan datang. Perjalanan spiritualnya menjadi salah satu aspek paling menarik dari kehidupannya, di mana ia mendapatkan wawasan dan pengetahuan ilahi melalui visi dan komunikasi langsung dengan malaikat. Salah satu visi paling terkenal yang diterima oleh Henoh adalah tentang masa depan dunia. Dalam visi ini, Henoh melihat gambaran jelas tentang penghukuman dan keselamatan yang akan datang. Ia melihat dunia dalam kehancuran akibat dosa dan pelanggaran manusia, yang diperburuk oleh campur tangan para malaikat yang jatuh. Visi ini memperingatkan Henoh tentang bahaya yang dihadapi umat manusia jika mereka terus menyimpang dari jalan kebenaran. Henoh juga melihat gambaran masa depan yang penuh dengan harapan, di mana orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan akan diselamatkan. Dalam visinya, Henoh melihat perjalanan umat manusia setelah banjir terjadi, penglihatan tentang takdir anak Ibrahim hingga datangnya Mesias, seorang penyelamat yang akan memimpin orang-orang yang benar ke dalam era baru keadilan dan kedamaian.
Visi ini memberikan Henokh tugas penting untuk memperingatkan orang-orang dan mempersiapkan mereka untuk kedatangan masa tersebut. Henokh bertemu dengan malaikat penjaga yang mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta kepadanya. Malaikat-malaikat ini memperlihatkan Henokh struktur kosmik, termasuk tempat tinggal para malaikat, bintang-bintang, dan langit yang berbeda-beda. Mereka juga mengajarkan Henokh tentang tugas dan peran masing-masing malaikat dalam menjaga tatanan alam semesta. Para malaikat mengajarkan Henokh berbagai ilmu yang sangat penting, termasuk astronomi, meteorologi, dan kalender ilahi. Pengetahuan ini memungkinkan Henokh untuk memahami tanda-tanda alam dan peristiwa kosmik yang berkaitan dengan rencana Tuhan. Henokh juga diberi pengetahuan tentang hukum-hukum moral dan spiritual yang harus diikuti oleh umat manusia. Henokh diberikan visi tentang penghakiman akhir, di mana Tuhan akan menghakimi manusia dan malaikat yang jatuh berdasarkan perbuatan mereka. Ia melihat hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar dan penghargaan bagi orang-orang yang setia. Penglihatan ini menegaskan keadilan Tuhan dan memberikan Henokh dorongan untuk memperingatkan umat manusia tentang pentingnya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam salah satu pengalaman spiritualnya, Henokh diangkat ke surga dan diperlihatkan tahta Tuhan. Di sana, ia menyaksikan kemuliaan ilahi dan mendengarkan suara Tuhan yang memberikan instruksi dan wahyu kepadanya. Pengalaman ini memperdalam iman Henokh dan memberikan otoritas spiritual yang kuat dalam mengajar dan membimbing orang lain. Perjalanan spiritual Henokh menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan dan kedalaman pengalamannya dalam memahami rencana ilahi. Visi dan komunikasi langsung dengan malaikat memberikan Henokh pengetahuan yang luar biasa tentang masa depan dunia, hukum-hukum ilahi, dan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Pengalaman spiritual ini tidak hanya menguatkan iman Henokh tetapi juga menjadikannya seorang nabi yang berperan penting dalam memperingatkan dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Setelah melalui pengalaman spiritual yang mendalam, dan mendapatkan pengetahuan yang luas tentang kosmos dan rahasia alam semesta, Henokh kembali ke bumi untuk melanjutkan misinya sebagai nabi dan pembimbing umat manusia. Kembali ke bumi dengan pengetahuan baru dan wawasan ilahi, Henokh memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan ajaran dan peringatan Tuhan kepada umat manusia. Ketika Henokh kembali ke bumi, ia membawa serta pengetahuan yang diperoleh dari perjalanan spiritualnya. Pengetahuan ini mencakup wawasan tentang hukum kosmik, struktur surga, dan rahasia alam semesta yang mendalam. Henokh diberi tugas untuk menyebarkan ajaran ini kepada umat manusia, dan memimpin mereka menuju jalan yang benar. Dengan pengetahuan baru ini, Henokh menjadi seorang nabi yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran ilahi. Ia berfungsi sebagai jembatan antara Tuhan dan umat manusia, memberikan panduan spiritual dan moral berdasarkan wawasan yang diperoleh selama perjalanannya ke surga. Henokh menggunakan pengetahuan yang diperolehnya untuk memberikan peringatan kepada umat manusia tentang bahaya dosa dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ia mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan benar, mematuhi perintah Tuhan, dan menjauhi kebiasaan yang merusak ciptaan Tuhan. Salah satu fokus utama ajaran Henokh adalah tentang keadilan Tuhan dan penghakiman akhir. Ia memperingatkan tentang hari kiamat dan bagaimana setiap amal perbuatan manusia akan diperhitungkan. Henokh mengajarkan bahwa kehidupan di bumi harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka di hadapan Tuhan. Selama masa hidupnya setelah kembali dari surga, Henokh menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Ia menghabiskan waktunya untuk melayani umat manusia, memberikan nasihat, dan memimpin mereka dalam ketaatan kepada Tuhan.
Henokh juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan spiritual yang dihadapi oleh masyarakat pada masa itu. Dalam pelayanan terakhirnya, Henokh berusaha untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan Tuhan, serta menghapuskan praktik-praktik buruk yang berkembang di masyarakat. Ia juga berperan aktif dalam mengajarkan ajaran-ajaran spiritual yang diperolehnya selama perjalanannya ke surga. Henokh mengakhiri masa hidupnya dengan cara yang luar biasa. Setelah menjalankan misi terakhirnya dan menyebarkan ajaran Tuhan, Henokh diangkat kembali ke surga tanpa mengalami kematian fisik. Pengangkatan ini adalah penghormatan terakhir atas kesetiaan dan dedikasinya kepada Tuhan, serta sebagai tanda bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Pengangkatan Henokh tentu saja menimbulkan reaksi yang kuat di kalangan keluarga dan masyarakatnya. Keluarga Henokh, terutama istri dan anak-anaknya, mungkin merasakan campuran perasaan antara keheranan dan kehilangan. Metusalah, anak Henokh, menjadi sosok penting yang meneruskan warisan dan ajaran ayahnya setelah pengangkatannya. Masyarakat di sekitar Henokh juga mengalami kekaguman dan keheranan atas peristiwa tersebut. Henokh dikenal sebagai seorang nabi dan pemimpin spiritual yang dihormati, oleh karena itu, pengangkatannya ke surga menjadi berita besar dan menjadi bahan perbincangan di kalangan orang-orang sesamanya. Peristiwa ini memperkuat keyakinan mereka akan kekuatan dan keadilan Tuhan, serta memberikan pengajaran tentang kehidupan spiritual yang taat dan penuh iman. Setelah pengangkatannya ke surga, Henokh hidup dalam keadaan kekal bersama Tuhan dan para malaikat. Kehidupan Henokh di surga digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan kedekatan dengan Tuhan. Henokh menjadi salah satu dari sedikit manusia yang diberikan kesempatan untuk tinggal di hadapan Tuhan dalam keadaan kekal. Henokh berpartisipasi dalam pertemuan para malaikat dan memberikan nasihat spiritual serta bimbingan kepada mereka. Kehidupan Henokh di surga tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai pengabdian berkelanjutan kepada Tuhan dan misi ilahi yang lebih besar. Setelah perjalanan spiritual dan pengetahuan kosmik yang mendalam, warisan Nabi Henokh tetap menjadi bagian integral dari berbagai tradisi keagamaan, meskipun ada kontroversi seputar penerimaan ajaran dan kitabnya. Kehidupan dan ajaran Henokh meninggalkan jejak yang kuat, baik dalam warisan spiritual, maupun dalam dinamika penerimaan keagamaan yang beragam. Dalam tradisi Yahudi, ajaran Henokh berkontribusi pada perkembangan pemikiran mistis dan esoterik, meskipun kitab Henokh sendiri tidak diakui dalam kanon Perjanjian Lama. Ajaran tentang kosmos dan keadilan ilahi yang terkandung dalam kitab ini, memengaruhi pemikiran Kabbalah dan mistisisme Yahudi. Sementara dalam tradisi Kristen, meskipun kitab Henokh tidak dimasukkan dalam Alkitab, ajaran tentang kehidupan kekal dan pengangkatan Henokh memberi kontribusi pada pemikiran Kristen mengenai eskatologi dan doktrin akhir zaman. Dalam Islam, Nabi Idris, sebagai Henokh, dihormati sebagai nabi dengan pengetahuan dan hikmah yang mendalam. Ajaran dan kebijaksanaan Idris, meskipun tidak didokumentasikan secara luas dalam kitab Henokh, diterima sebagai bagian dari warisan spiritual Islam yang menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dan ketaatan kepada Tuhan. Ajaran Nabi Henokh menghadapi berbagai penerimaan dan penolakan di berbagai tradisi agama. Kitab Henokh, meskipun berisi ajaran yang mendalam dan esoterik, tidak diakui sebagai bagian dari kanon kitab suci oleh beberapa tradisi. Penolakan ini berakar pada berbagai alasan, mulai dari masalah otoritas hingga kesesuaian teologis. Dalam tradisi Yahudi, kitab Henokh tidak termasuk dalam kanon Perjanjian Lama.
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kitab tersebut mengandung ajaran dan elemen yang tidak sejalan dengan ajaran utama yang diterima secara resmi. Meskipun demikian, ajaran-ajaran dalam kitab Henoch tetap berpengaruh dalam tradisi mistis dan esoterik, memberikan wawasan tambahan tentang pemikiran dan keyakinan spiritual. Sementara itu, dalam tradisi Islam, Nabi Idris diterima dan dihormati. Meskipun ajaran spesifik dari kitab Henoch tidak banyak dibahas dalam konteks Islam, kebijaksanaan dan pengetahuan Nabi Idris diterima sebagai bagian dari warisan spiritual yang penting. Penolakan terhadap kitab Henoch seringkali berhubungan dengan ketidakcocokan dengan doktrin utama atau otoritas kitab suci yang diterima. Alasan penolakan ini dapat mencakup perbedaan pandangan tentang otoritas, ketidaksesuaian dengan ajaran utama, atau bahkan penambahan elemen yang dianggap tidak perlu dalam konteks keagamaan utama. Meskipun demikian, kitab Henoch tetap menjadi referensi penting dalam studi-studi esoterik dan mistik, memberikan wawasan tentang pemikiran spiritual dan teologis yang berkembang di luar kanon resmi. Warisan Nabi Henoch menunjukkan dampak yang mendalam dalam berbagai tradisi keagamaan. Ajarannya tentang ketaatan, keadilan, dan kosmologi memberi kontribusi signifikan pada pemikiran spiritual dan moral di seluruh dunia. Kontroversi seputar penerimaan dan penolakan ajaran Henoch mencerminkan perbedaan dalam pemahaman teologis dan perkembangan tradisi keagamaan. Meskipun tidak semua ajaran Henoch diterima secara universal, pengaruhnya dalam membentuk pemikiran spiritual dan moral tetap terasa hingga saat ini.